Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, untuk kali ini kita akan belajar latihan soal pendidikan agama Islam untuk penilaian akhir semester 1 kelas 2. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai untuk mengerjakan latihan soal ya. Yuk. Baik, mari kita kerjakan latihan soal UAS atau PAS, penilaian akhir semester pendidikan agama Islam kelas 2 di semester 1 ini ya. Baik, marilah kita membaca basmalah dulu sebelum mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soal nomor 1. Sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali langsung percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang di luar akal, karena Nabi selalu membiasakan sikap titik-titik. A. Hemat, B. Jujur, C. Mandiri. Jawaban yang paling benar yaitu ya B. Jujur ya. Sekali lagi B. Jujur. Karena Nabi Muhammad jujur, Abu Bakar langsung percaya terhadap peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan keuntungan bersikap jujur adalah, ingat di sini ada kata bukan ya, berarti jawaban yang salah. A. Dipercaya orang lain, B. Mendapat banyak musuh, C. Mendapat banyak teman. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, mendapat banyak musuh. Jika kita jujur nggak mungkin kita dapat banyak musuh ya. Oke, soal nomor 3. Lanjutan ayat surat An-Nas berikut ini yaitu alladzi yuwaswisu fi titik-titik. A. Sudurin nas, B. Malikin nas, C. Khonnas. Jawaban yang paling tepat yaitu ya A ya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. A, nomor 3 A. Soal nomor 4. Surat An-Nas adalah surat yang terakhir di urutan di dalam Al-Quran, yaitu yang ke titik-titik. A. 114, B. 115, C. 116. Jawaban yang paling tepat yaitu ya A ya, 114. Jadi jumlah surat di dalam Al-Quran itu totalnya 114, dan surat An-Nas adalah yang terakhir ya. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Berdoa kepada Allah. 2. Menghormati orang tua. 3. Berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Dari pernyataan di atas yang termasuk pesan dari surat An-Nas yaitu ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3? Karena yang nomor 2 menghormati orang tua ini tidak ada di dalam perintah dalam surat An-Nas ya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Di bawah ini yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah kecuali, berarti yang salah ya. A. Udara yang selalu ada untuk kita hirup,
B. Matahari yang selalu menyinari bumi tanpa henti. C. Pesawat yang bisa terbang di atas awan. Jawaban yang tepat yaitu ya, C ya, pesawat yang bisa terbang di atas awan. Jika pesawat ini adalah buatan manusia ya, bukan ciptaan Allah. Oke, soal nomor 7. Dua tangan kita adalah salah satu contoh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini cara yang benar dalam menggunakan tangan, yaitu titik-titik. A. Digunakan untuk mengambil buah di pohon tetangga tanpa izin. B. Digunakan untuk memukul teman yang tidak disenangi. C. Digunakan untuk memijit ayah yang lelah sepulang kerja. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, gampang ya. C. Digunakan untuk memijit ayah yang lelah sepulang kerja ya. Tangannya digunakan untuk yang baik-baik. Oke, sekarang soal nomor 8. Allah adalah Maha Pencipta semua yang ada di alam semesta. Disebut dengan titik-titik. A. Ar-Rahman. B. Al-Khaliq. C. Ar-Rahim. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, Al-Khaliq. Ingat-ingat Allah Maha Pencipta disebut dengan Al-Khaliq ya. Oke, soal nomor 9. Dalam keluarga, jika pekerjaan rumah dilakukan dengan kerjasama, maka akan menjadi titik-titik. A. Rumit. B. Ringan. C. Berat. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, ringan. Jika pekerjaan rumah dengan kerjasama, maka akan ringan. B. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tolong menolong membersihkan selokan di kampung. 2. Tolong menolong mengganggu teman yang belajar. 3. Tolong menolong menjenguk teman yang sakit. Dari pernyataan di atas, yang termasuk tolong menolong yang benar adalah nomor titik-titik. A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 3. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B. 1 dan 3 ya. Kenapa 2 tidak? Karena 2 tolong menolongnya untuk tidak baik, yaitu mengganggu teman ya. Oke, soal nomor 11. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan Allah itu indah dan menyukai titik-titik. A. Kerusuhan. B. Keindahan. C. Kemewahan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B. Keindahan ya. Allah indah dan suka keindahan. B. Soal nomor 12. Lanjutan doa setelah makan berikut ini adalah Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana titik-titik. A. Minal musyrikin. B. Minal mu'minin. C. Minal muslimin. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya, minal muslimin. Ingat-ingat, C, minal muslimin. Soal nomor 13. Ali baru selesai membantu ayahnya mengecat tembok rumah. Tangan Ali dipenuhi cat dan menempel banyak di tangannya. Dia mau berwudu untuk sholat. Supaya wudunya sah, dia harus titik-titik. A. Membiarkan cat di tangannya karena boleh. B. Menghilangkan dulu cat di tangannya sampai bersih. C. Mencari air suci dan mensucikan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, menghilangkan dulu cat di tangannya sampai bersih. Karena syarat sahnya wudhu itu harus tidak ada benda yang menutupi kulit ya. Tidak boleh terhalang oleh sesuatu apapun. Soal nomor 14. Hal yang termasuk sunnahnya wudhu, yaitu boleh tidak dilakukan dalam wudhu, adalah titik-titik. A. Membasuh kedua tangan. B. Membasuh kedua telinga. C. Membasuh kedua kaki. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, membasuh kedua telinga. Harus diingat-ingat kalau telinga adalah sunnah ya, bukan rukun wudhu. Soal nomor 15. Subhan baru saja wudhu. Dia tiba-tiba merasa ngantuk dan tertidur pulas di sofa dengan terlentang.
saat bangun dia segera langsung sholat. Sholat yang dikerjakan hukumnya titik-titik. A. Tidak sah karena wudhunya sudah batal. B. Sah karena dia tidurnya di sofa. C. Sah karena dia segera melakukan sholat. Jawaban yang paling tepat yaitu ya A ya, tidak sah karena wudhunya sudah batal. Kenapa batal? Karena Subhan sudah tidur telentang. Tidurnya pulas ya, sudah tidak sadar. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke Romawi 2 ya. Jawablah soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar. Nomor 16. Karena sikap jujurnya yang hebat, Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang diberi gelar titik-titik. Jawabannya adalah ya Al-Amin ya. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Soal nomor 17. Lanjutan surat An-Nas ayat keempat berikut adalah min syarril waswasil titik-titik. Jawabannya adalah ya min syarril waswasil khonnas. Soal nomor 18. Huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung jika berada di akhir yaitu titik-titik. Jawabannya adalah ya ada 4 ya. Dal, zal, ro, zai. Dal, zal, ro, zai. Ingat-ingat ya. Soal nomor 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta segala yang ada di alam semesta ini. Disebut dengan titik-titik. Jawabannya adalah ya Al-Khaliq. Ingat-ingat ya. Allah Maha Pencipta, Al-Khaliq. Soal nomor 20. Cara meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan melihat dan merenungi titik-titik. Jawabannya adalah ya merenungi ciptaannya. Sekali lagi jawabannya adalah ciptaannya atau makhluknya ya. Soal nomor 21. Contoh kerjasama yang tidak boleh dilakukan di kelas adalah saat melaksanakan titik-titik. Jawaban yang paling benar yaitu ya ujian ya. Ujian atau ulangan. Jika di kelas waktunya ujian atau ulangan tidak boleh kerjasama ya. Soal nomor 22. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 disebutkan dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan titik-titik. Jawaban yang paling tepat yaitu ya kebajikan atau kebaikan ya. Kebajikan atau kebaikan sama. Soal nomor 23. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, an-nadzafatu minal iman. Artinya adalah kebersihan itu adalah sebagian dari titik-titik. Jawabannya adalah ya iman ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Soal nomor 24. Syarat air yang boleh digunakan berwudu adalah air yang suci dan titik-titik. Jawabannya adalah ya mensucikan. Suci dan mensucikan. Nomor 25. Jika setelah wudu lalu makan dan minum, maka wudunya titik-titik. Jawabannya adalah wudunya tetap sah ya. Ingat-ingat tetap sah, makan dan minum tidak membatalkan wudu. Oke, sekarang kita masuk Romawi 3. Jawablah soal di bawah ini dengan uraian yang benar. Nomor 26. Sebutkan 2 saja manfaat bersikap jujur. Oke. Sudah? Oke, kita jawab ya. Boleh jawabannya tidak sesuai dengan yang saya sebutkan, asalkan memang itu benar sesuai dengan manfaat bersikap jujur. Yang pertama, mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dipercaya oleh banyak orang. Itu ya jawaban dari saya. Untuk kalian boleh menjawab selain itu, asalkan memang benar sesuai dengan manfaat sikap jujur. Soal nomor 27.
Apa saja perintah Allah kepada manusia di dalam surat An-Nas? Sebutkan 2 saja. Sudah? Ya, jawabannya yang pertama, yaitu perintah berdoa kepada Allah. Yang kedua, perintah untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Itu ya. Untuk yang saya sebutkan 2 di sini ya. Oke, soal nomor 28. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu ada? Jelaskan. Sudah? Oke, jawabannya adalah yaitu dengan merenungi segala ciptaannya, atau juga bisa dikatakan merenungi alam semesta ini ya. Semua ini ada, tidak mungkin dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 29. Tuliskan doa sebelum makan dengan benar. Ya, silakan ditulis, boleh pakai Arab ataupun tulisan Latin ya. Oke, bunyi doa sebelum makan yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wakina azabannar. Oke, anak-anak semuanya harus hafal ya doa sebelum makan dan dipraktekkan. Soal terakhir nomor 30. Sebutkan 3 hal yang dapat membatalkan wudhu. Oke, yang pertama apa kira-kira? Ya, yang pertama buang angin atau kentut ya. Yang kedua, buang air kecil atau pipis. 3, buang air besar. Boleh selain itu ya, ada lagi. Di antaranya adalah hilang akal. Lalu apa lagi? Tidur pulas. Tidur yang sudah tidak sadar ya. Lalu apa lagi? Yaitu menyentuh kulit, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya. Oke, anak-anak sudah selesai ya untuk mengerjakan soalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya sudah melaksanakan latihan soal penilaian akhir semester pendidikan agama Islam untuk kelas 2 ya. Semoga apa yang kita laksanakan di video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.